Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ngesti Dwi Junita dari kelas C5 Manajemen NPM 10120120128. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi Ma'rifatul Quran, Ta'rifatul Quran atau mengenal Al-Quran bagian ke-1, yaitu kalamullah. Nah, lalu apa yang disebut dengan kalamullah? Nah, kalam ini dalam istilah ilmu nahwu adalah sesuatu yang di dalamnya berkumpul 4 perkara. Nah, yakni yang pertama adalah lafaz atau ucapan, mu'rokab atau tersusun, kemudian ada mufid yaitu memberi faidah, dan bilwadli dengan sebuah tujuan. Nah, dalam kitab Jurumiyah, kalam adalah lafaz yang tersusun untuk memberi faidah dengan menggunakan bahasa Arab. Nah, lalu apa sih yang disebut dengan kalamullah? Nah, kalamullah ini adalah dua unsur kata dari lafaz kalam dan Allah. Nah, berarti kalamullah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk wahyu yang disampaikan kepada para nabi dan rasulnya melalui malaikat Jibril. Lalu, kalamullah apakah sama dengan Al-Quran? Nah, kita kembali melihat pada proses turunnya Al-Quran itu sendiri. Turunnya Al-Quran ini lebih sering digunakan istilah nuzulul Quran. Nah, bahkan terdapat peringatan nuzulul Quran sebagai bentuk penghormatan dan pengagungan terhadap Al-Quran. Nah, kebanyakan masyarakat hanya sebatas mengetahui bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Nah, namun sebenarnya ada beberapa tahapan Al-Quran itu turun kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hingga dapat kita baca sampai sekarang ini. Nah, menurut Al-Zarqani dalam Manahil Al-Irfan berpendapat bahwa proses turunnya Al-Quran ini terdiri atas 3 tahapan. Nah, yang pertama adalah Al-Quran turun secara sekaligus dari Allah ke Lahul Al-Mahfuz. Nah, Lahul Al-Mahfuz ini yaitu suatu tempat yang merupakan catatan tentang segala kepastian dan ketentuan Allah. Nah, disebutkan dalam surat Al-Buruj ayat 21 sampai 22 yang berbunyi, Bismillahirrohmanirrohim. Bal huwa Qur'anu mujidun fi lauhim mahfuz. Yang artinya, bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran yang mulia, yang tersimpan dalam lauh mahfuz. lalu yang kedua, Al-Quran diturunkan dari Lahul Al-Mahfuz ke Bait Al-Izzah. Nah, Bait Al-Izzah ini adalah tempat yang berada di langit dunia. Nah, sebagaimana firman Allah pada surat Al-Qadar ayat pertama yang berbunyi, Bismillahirrohmanirrohim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Qadar. Quran surat Al-Qadar ayat 1. Lalu tahapan yang terakhir atau tahapan yang ketiga adalah Al-Quran diturunkan dari Bait Al-Izzah ke dalam hati Nabi dengan jalan berangsur-angsur. Nah, sesuai dengan kebutuhan. Nah, hal ini diisyaratkan dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 193 sampai dengan 195 yang berbunyi, Bismillahirrohmanirrohim. Nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirina bilisanin Arabiyyin mubin. Yang artinya, yang dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin, Jibril ke dalam hatimu Muhammad, agar termasuk orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 193-195. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Nah, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Nah, waktu turun Al-Quran ini adalah kurang lebih 23 tahun, tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Yang terdiri dari 30 juz, 114 surah, 6.236 ayat, 74.437 kalimat, dan 325.345 huruf. Nah, surat pertama yang diturunkan
adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 pada malam 17 Ramadan tahun 610 Masehi di Gua Hiro. Nah, dengan diterimanya wahyu pertama ini, Nabi Muhammad SAW resmi diangkat menjadi rasul yang diberi wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Lalu surat yang terakhir diturunkan adalah surat Al-Maidah ayat ketiga. Nah, ayat tersebut turun pada tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah di Padang Arafah. Nah, ketika itu beliau sedang menunaikan haji wada atau haji perpisahan. Nah, beberapa hari sesudah menerima wahyu, beliau wafat. Kemudian untuk proses penulisan Al-Quran sendiri atau rasmu Al-Quran ini terdiri dari beberapa tahapan atau masa, yaitu pada masa Nabi Muhammad SAW, lalu pada masa Khulafaur Ar-Rasyidin, dan pada masa setelah Khulafaur Rasyidin. Kita ke bagian Ma'rifatul Quran, Ta'rifatul Quran atau mengenal Al-Quran, bagian kedua. Pada bagian kedua, saya akan membahas lebih lanjut tentang mukjizat Al-Quran. Nah, definisi mukjizat sendiri menurut para ulama adalah perkara yang di luar kebiasaan yang tidak bisa ditandingi, tidak bisa ditiru. Ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabinya. Karena Al-Quran adalah sesuatu yang luar biasa, tidak dapat disaingi atau dipadani oleh karya apapun. Sesuai dengan firman Allah pada surat Al-Isra ayat 88, yang artinya, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain. Nah, maka dari itu ada syarat-syarat mukjizat. Nah, menurut Al-Qurtubi ada 5 syarat. Nah, yang pertama adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya adalah terbelahnya lautan, terbelahnya bulan, atau hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Kemudian syarat yang kedua adalah sesuatu yang di luar kebiasaan. Nah, yang tidak bisa dilakukan oleh selain Allah. Nah, contohnya adalah terbitnya matahari dari sebelah barat, datangnya siang setelah malam, atau sebaliknya. Kemudian disampaikan terkait dengan syariat atau dakwah. Kemudian syarat yang keempat adalah terjadi karena adanya penentang. Kemudian syarat yang terakhir adalah seseorang tidak dapat mendatangkan mukjizat itu sendiri. Nah, terhadap orang yang menentang sebagai pembuktian. Ada 4 unsur mukjizat, yaitu yang pertama adalah hal atau peristiwa yang luar biasa. Kemudian unsur yang kedua adalah terjadi atau dipaparkan oleh seorang yang mengaku nabi. Kemudian yang ketiga adalah mengandung tantangan terhadap yang meragukan kenabian. Kemudian unsur yang keempat adalah tantangan tersebut tidak mampu atau gagal dilayani. Lalu ada aspek-aspek mukjizat Al-Quran. Aspek yang pertama adalah aspek bahasa dan sastra. Kemudian ada aspek isyarat ilmiah. Kemudian ada aspek kisah-kisah purba. Kemudian untuk aspek hukum, ada sejumlah alasan Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Di antaranya adalah menguatkan, meneguhkan, dan memantapkan hati Nabi ketika menyampaikan dakwah. Kemudian yang kedua adalah menenangkan hati Nabi ketika turun wahyu. Nah, kemudian yang ketiga ini menentang dan melemahkan para penentang Al-Quran. Yang keempat adalah memudahkan untuk difahami dan dihafal. Kemudian yang terakhir adalah untuk membuktikan dengan pasti bahwa Al-Quran turun dari Allah yang maha bijaksana. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.